Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku, dan pada video kali ini kita akan unboxing dan sedikit review ya. Ini adalah sebuah lensa yang cukup murah ya. Jadi untuk kalian user Nikon, DSLR Nikon, ini adalah lensa yang cukup murah di range harga kurang lebih 1 juta, sudah autofocus, kemudian aperturnya, bukaannya sangat lebar. Nah, ini dia lensanya, Yongnuo 50 mm f1.8. Oke, ini adalah review singkat dan sedikit unboxing ya. Jadi ini kemarin saya dapatkan dengan kondisi second ya. Kalau untuk harga barunya masih di kisaran 1 juta kurang lebih. Ada yang jual dengan harga 1.100.000, ada yang 1.200.000, ada yang 1 juta lebih sedikit, ada yang 900 juga, tergantung toko yang kalian pilih. Kemudian untuk harga secondnya bervariasi ya, dan tidak selisih banyak dengan harga barunya. Kalau harga secondnya ini kebanyakan dijual dengan range harga 800-an. Kalian beruntung kalau dapat di bawah itu ya, mungkin bisa 700 atau 600 tergantung kondisi dari si lensa tersebut. Nah, langsung sambil kita buka ya. Jadi lensa ini cukup lama ya. Lensa ini mereknya adalah Yongnuo dengan bukaan 1.8. Nah, ini dia unitnya, unit lensanya. Kita dapat unit lensanya, kemudian ada buku manual ya. Seperti biasa kita taruh, kita masukkan ke dalam. Nah, untuk lensa Yongnuo ini sendiri cukup populer ya di kalangan fotografer pemula. Jadi dengan range harga hanya 1 juta, budget 1 juta kurang lebih, kalian sudah bisa dapat autofocus, kemudian bukaan lebar juga, dan focal length-nya ini sangat kepake banget. Di bukaan 1.8 focal length 50 mm, jadi kalian bisa dapat bokeh-bokeh dengan lensa ini ya. Kemudian untuk kelengkapan yang kita dapat apa aja, ini ada sudah satu paket ya, sama hoodnya ya. Hoodnya sudah cukup besar di sini seperti ini. Hoodnya cukup besar, jadi bisa mengurangi flare ya kalau kita foto di siang hari atau sore hari. Kemudian tutup lensa depan, tutup lensa belakang. Nah, untuk kondisi yang saya dapat di sini cukup mulus, kemudian tanpa jamur ya. Jadi saya dapat dengan kondisi bagus. Untuk di bagian lensanya sendiri, di sini hanya ada ring fokus ya. Jadi ini adalah ring fokus tanpa ada ring apertur, karena memang ini lensa dengan AF ya, dengan autofocus, jadi tidak ada ring aperturnya. Ini ada ring fokus, dan di sini ada tombol untuk kita pakai autofocus atau manual fokus. Jadi kita bisa pilih ya, mau manual fokus bisa di set dari lensanya. Kita pilih manual fokus, kita tekan yang ini ya, ada tombol MF, kemudian ada tombol AF. Jadi dua tombol ini bisa mengatur setting autofocus atau manual fokus. Kemudian ada ring tadi ya. Untuk ring fokusnya di sini cukup loss ya, jadi kurang ada beban kalau saya bilang. Tidak seperti lensa manual biasanya yang terbuat dari bahan metal atau besi ya, jadi lebih kokoh. Kalau ini lebih loss ya, jadi lebih putarannya lebih gampang gitu, nggak ada bebannya. Jadi kalau buat video mungkin agak susah ya mainin manual fokusnya. Kemudian untuk bukaannya sendiri sudah 1.8 ya. Ini adalah standar dari lensa 50 mm, dan pastinya sudah dapat bokeh yang lumayan bagus. Untuk diameter dari lensanya sendiri di sini diameternya ada 58 mm. Jadi kalau kalian mau tambahkan filter, kalian bisa beli yang 58 mm. Nah, untuk lensanya ini sendiri, build quality dari Yongnuo ini
bukan besi ya, tapi plastik yang cukup kokoh kalau saya bilang. Beda yang versi Canon. Kalau Canon itu terasa ringkih ya plastiknya ya. Kalau Canon yang Yongnuo 50 mm f1.8 kan ada itu yang harganya kurang lebih 600 ribuan barunya. Kalau ini dengan range harga 1 juta sudah cukup kokoh ya, jadi beratnya beda. Kalau dengan yang Yongnuo untuk Canon beda jauh, jadinya pasti kualitasnya lebih bagus yang Yongnuo untuk Nikon. Kemudian untuk autofokusnya nanti kita coba tes ya dengan kamera Nikon saya. Kita tes seberapa cepat autofokus dari lensa ini, dan kita ambil dulu kameranya. Nah, ini dia kamera saya ya, yang kemarin sudah kita review, Nikon D70S. Kamera dengan harga yang cukup murah, nggak sampai 1 juta. Kalau saya ini dapatnya kemarin kurang lebih 700 ribuan ya. Jadi langsung kita pasangkan. Ini lensanya tadi, kita buka tutupnya dulu, kita pasangkan sekalian dengan hoodnya ya. Jadi kita lihat seberapa bagusnya lensa ini. Nah, ini dia. Seperti ini tampilan dari lensa Yongnuo dipasangkan ke Nikon D70S. Jadi cukup gagah ya. Kameranya sendiri ini sudah semi pro. Jadi kalian bisa ini buat gaya-gaya. Ini tampilan dari Yongnuo 50 mm f1.8. Langsung kita nyalakan dan kita coba autofokusnya. Kita bisa, kalian coba cek ya. Jadi ini adalah bunyi dari autofocus Nikon. Ini adalah bunyi dari autofocus lensa Yongnuo. Kita coba ya. Nah, menurut saya cukup cepat ya, jadi nggak terlalu lama kalau objeknya jelas. Jadi kalau ada objek seperti tembok atau barang yang kurang spesifik fokusnya, dia akan lama cari fokusnya. Jadi kayak gini, dia akan muter-muter terus dan nggak dapat fokusnya. Ini yang terjadi di lensa ini kalau kalian moto objek yang kurang jelas ya. Beda lagi kalau kalian foto objek yang sudah pasti. Jadi karena mungkin ini pakai face detection ya, untuk objek yang kurang jelas jadi kurang dapat terbaca itu. Nah, untuk hasilnya nanti saya lampirkan di akhir video ya. Dan untuk videonya saya masih belum bisa melampirkan karena memang kamera ini masih belum support dipakai untuk video. Jadi nanti saya lampirkan hasil foto dari Yongnuo 50 mm f1.8. Oke, ini dia. Oke teman-teman, gimana hasilnya? Apakah bagus menurut teman-teman dan apakah layak untuk dibeli dengan range harga
hanya 1 juta kalian sudah dapat autofocus, kemudian bukaan lebar 1.8, focal length 50 mm, dan build quality yang cukup solid tentunya. Kalau dibandingkan dengan yang dari Nikon ya, itu harganya masih 2 kali lipatnya dari ini. Jadi yang AFS 50 mm f1.8 itu harganya masih 2 jutaan barunya. Secondnya pun tidak jauh beda, estimasi di kisaran 2 juta juga. Jadi saya menyarankan ini untuk kalian yang masih awam atau baru pegang kamera dan baru belajar fotografi, karena memang kita ndak bahas detail ya. Jadi sebenarnya memang ada harga, pasti ada kualitas pastinya itu. Jadi optiknya mungkin entah dari build quality-nya, kemudian autofocusnya pasti ada yang berbeda dari seri Nikon yang AFS. Entah itu yang paling kelihatan chromatic aberration ya, jadi CA, kalau orang bilang CA itu jadi ada semacam garis atau warna ungu ya. Warna ungu itu terlihat kalau kita foto di siang hari yang bener-bener panas. Kita coba pakai lensa murah-murah, itu biasanya banyak dan sangat terlihat chromatic aberration-nya. Nah, tapi untuk kita yang masih baru belajar, kita yang masih baru mengenal fotografi dan ingin mencoba seperti apa gambar bokeh, kemudian seperti apa autofocus dan kualitas lensa ini yang hanya dengan 1 juta saja, kalian bisa beli lensa ini dan saya sangat merekomendasikan. Oke, nah cukup sekian video kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab ya. Dan jangan lupa like video saya jika kalian suka, dan subscribe channel saya untuk tetap support saya membuat konten-konten berikutnya. Apabila ada masukan, bisa juga nanti ditulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.